Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Acu LC Ngaji. Di video ini kita akan menelaah beberapa data yang berkaitan dengan bagaimana sebetulnya definisi atau pengertian dari istilah tauhid yang dipahami atau disampaikan oleh kalangan al-Asy'ariyah. Data-data yang akan kita telaah ini itu saya ambil dari dua kitab. Yang pertama itu dari beberapa kitab yang menjadi syarah dari satu matan akidah yang bernama Jauharah At-Tauhid. Syarah yang pertama itu diambil dari syarah Abdul Barr Al-Ajhuri yang wafat pada tahun 1070 atau sekitar abad ke-11 Hijriah. Nama kitabnya Fathu Al-Qarib Al-Majid. Kemudian syarah Jauharah At-Tauhid yang kedua itu saya ambil dari karangan Ahmad As-Sawi yang wafat pada tahun 1241 sekitar abad ke-13 Hijriah. Kemudian yang ketiga syarah dari Ibrahim Al-Bajuri yang wafat pada tahun 1277 atau sekitar juga abad ke-13 Hijriah. Yang syarah ini dikenal dengan judul Tuhfah Al-Murid. Kemudian data yang berikutnya saya ambil dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wusta karangan ulama Asy'ariyah yang bernama As-Sanusi. Seperti yang diketahui bahwa beliau punya beberapa matan akidah. Salah satunya adalah Aqidah Al-Wusta, dan beliau juga termasuk yang mensyarah sendiri matan akidah beliau ini. Baik, kita lanjutkan. Data yang pertama ini kita mulai dari syarah Jauharah At-Tauhid yang dikarang oleh Abdul Barr Al-Ajhuri bernama Fathul Qarib Al-Majid. Di sini beliau ketika menguraikan maksud dari kata At-Tauhid yang disebutkan dalam matan Jauharah At-Tauhid, beliau mengatakan bahwa wal muradu bit tauhid huna at-tauhid asy-syar'i. Maksudnya bahwa kata At-Tauhid yang ada dalam nazam Jauharah At-Tauhid itu maknanya dalam makna secara syariat, atau katakanlah tauhid dengan makna terminologi syariat. Nah, apa itu tauhid secara terminologi syariat? Sini beliau mengatakan ifrad al-ma'bud bil ibadah, mengkhususkan ibadah hanya pada objek yang disembah atau diibadati. Jadi kalau disebut tauhid, mentauhidkan Allah, itu artinya adalah mengkhususkan ibadah hanya pada Allah sebagai katakanlah objek yang diibadati atau disembah. Ma'atiqadi wahdati, disertai dengan meyakini ma'bud itu tadi atau objek yang diibadati itu esa. Nah, di sini ada kelanjutan di halaman berikutnya yang tak sempat ditampilkan. Meyakini keesaan ma'bud, objek yang diibadati itu, dari aspek zat, sifat, dan fi'il. Kemudian kita lihat data berikutnya itu diambil dari Syarah As-Sawi atas nazam atau katakanlah matan Jauharah Tauhid. Di sini beliau ketika menjelaskan makna atau makna dari kata bit tauhid yang juga ada di matan kitab Jauharah Tauhid, beliau mengatakan di sini ai asy-syar'i, artinya makna tauhid yang disebutkan di matan Jauharah Tauhid itu adalah makna tauhid secara syariat, terminologi syariah. Nah, pertanyaannya, apa itu tauhid? Apa makna tauhid secara terminologi syariah? Di sini beliau mengatakan ifradul ma'bud bil ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk atau hanya pada al-ma'bud, objek yang disembah atau yang diibadati. Ma'atiqadi wahdatihi dzatan wa sifatin wa af'ala, disertai dengan meyakini
ma'bud itu esa, ma'bud itu tunggal dalam aspek zat, sifat dan fiilnya. Ya, ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Abdul Bar Al-Ajhuri tadi. Kemudian data berikutnya ini kita ambil dari kitab Tuhfa Al-Murid karangan Ibrahim Al-Bajuri atas syarah Jawhar Tauhid. Di sini beliau mengatakan bahwa tauhid itu secara terminologi bahasa Arab maknanya adalah al-ilmu bi anna syai'a wahid. Pengetahuan atau katakanlah mengetahui bahwa sesuatu itu satu, tunggal. Kemudian makna tauhid secara syariat atau terminologi syariat itu beliau sebutkan ada dua macam. Pertama, makna tauhid secara terminologi syariah yang tauhid itu diposisikan sebagai sebuah bidang studi atau sebuah cabang ilmu gitu. Nah, kalau itu yang dimaksud maka ada definisinya seperti yang beliau sebutkan di sini, ya, ilmun yuqtadar dan seterusnya. Kemudian makna tauhid secara terminologi syariah yang kedua yaitu ketika tauhid itu tidak diposisikan, tidak dipahami sebagai sebuah bidang studi atau sebuah cabang ilmu. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa tauhid secara syariat atau makna tauhid secara terminologi syariah yang tidak diposisikan sebagai sebuah disiplin ilmu, beliau memaknakan apa? Ifrad al-ma'bud bil ibadah. Mengkhususkan ibadah hanya pada objek yang diibadati atau disembah. Ma'atiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dhatan wa sifatin wa af'ala. Disertai, jadi mengkhususkan ibadah tadi itu pada objek yang disembah atau diibadati, disertai dengan meyakini keesaannya si ma'bud, ya, dan juga membenarkan keesaannya ma'bud dari aspek zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Ini juga lagi-lagi senada dengan dua pensyarah dari Jawhar Tauhid sebelumnya. Kemudian kita lihat data dari kitab Syarah Al-Aqidah Al-Kubra Al-Wusta karangan As-Sanusi. Di sini beliau mengatakan walihada qalu. Oleh sebab itu para ulama mereka berkata, mereka sini tentunya ulama-ulama Ahlussunnah Al-Asy'ariyah. Artinya beliau mengatakan bahwa ulama-ulama Al-Asy'ariyah Ahlussunnah itu mengatakan bahwa hakikatut tauhid, hakikat dari tauhid itu adalah i'tiqadu adam asy-syariki fil uluhiyyati wa khawasiha. Keyakinan bahwa ketiadaan atau tidak adanya sekutu, tidak adanya tandingan atau sekutu dalam status uluhiyah dan dalam karakter khusus dari al-uluhiyah itu sendiri. Jadi ketika kita mengatakan bahwa mentauhidkan Allah, itu artinya kita meyakini bahwa tidak ada sekutu bagi Allah dalam aspek status Allah itu sebagai status keuluhiyah Allah itu, dan juga meyakini tidak ada sekutu bagi Allah dalam aspek karakter khususnya uluhiyah Allah begitu. Nah, pertanyaannya apa saja bentuk atau katakanlah apa contoh dari karakter khusus status uluhiyahnya itu, uluhiyahnya Allah itu. Nah, di sini beliau mengatakan di halaman yang berbeda, thumma minal khawas, kemudian termasuk dari karakter khusus uluhiyahnya Allah dalam konteks mentauhidkan Allah adalah ada yang dia sifatnya syar'i. Ya. Contohnya apa? Kastihqaq al-ibadah. Berhaknya untuk diibadati. Jadi ketika kita mengatakan bahwa ketika kita menyebut mentauhidkan Allah, itu artinya kita meyakini bahwa tidak ada tandingan, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal apa? Pertama dalam status uluhiyahnya,
kemudian dalam status karakternya sebagai zat, katakanlah begitu, yang berhak untuk diibadati. Tidak ada sekutu, tidak ada yang berhak untuk diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Itu makna hakikat dari tauhid Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.